Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum sarapan. Kaifa halukum wazin? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'an bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Saya tadi waktu bersalaman dengan tokoh-tokoh kita di depan, pas salaman, ya saya sebagian kenal, sebagian tidak. Tapi pas melihat gambar baliho, baru saya sadar bahwa yang saya salami tadi Prof. Fasli Jalal. Nah itu, jadi kalau malam Jumat baca Al-Kahfi, selesai baca Al-Kahfi makan sambal balado, selalu nampak di TV, tapi yang ketemu langsung jauh lebih mudah. Nah itu Prof. Fasli Jalal. Kemudian yang berdiri tadi di sini itu adalah Prof. Jurnalis. Beliau lahir 1937. Saya 1977. Kiai Hasan Abdullah Sahal 1947. Nah, jadi yang ujungnya 777 itu banyak yang saya ingat. Berarti kalau saya mau berdiri di sini seperti beliau, itu berarti 2000, 35, 45, 55, 65. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat seperti beliau. Saya ke Mesir tahun 98, 5 September. Kemudian waktu masih mahasiswa baru dapat kabar, nanti kita kumpul di Sekretariat KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Saya sampai, ruangan sudah penuh. Saya hanya bisa duduk di tangga untuk mendengarkan di atas sedang pidato. Begitulah kami mahasiswa baru semangat untuk mendengar narasumber yang sedang menyampaikan kuliah di atas Sekretariat KMM. Tidak bisa melihat wajahnya, hanya sekedar mendengar suaranya saja. Dan hari ini alhamdulillah bisa bertemu. Sudah 20 berapa tahun itu? Lama lah sudah. Beliau adalah Dr. Eli Warti Maliki, Ketua Wazin. Dulu di Mesir itu Wihdah. Wihdah itu selalu kami ringkas dengan wanita idaman dunia akhirat. Dulu mahasiswa Indonesia di Kairo 2474 orang. Yang laki-laki 2100. Perempuan 300. Jadi saya termasuk yang tereliminasi. Makanya tadi waktu disebutkan bahwa sekarang di Kairo ada 5.000, saya terlintas di pikiran saya, andai saya sekarang di sana mungkin dapat. Alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa dulu bergabung dengan Wihdah, hari ini saya bisa bergabung dengan Wazin. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian saya pun melanjutkan pendidikan saya ke Maroko tahun 2004. Kami membuat seminar peran pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh mahasiswa PPI Timur Tengah dan Eropa. Dihadiri dari PPI Prancis, juga PPI beberapa negara Eropa. Narasumbernya waktu itu kami minta seminar dan sekaligus khutbah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat. Waktu beliau khutbah lancar, dalam hati saya, nanti kalau aku pulang ke Indonesia, apakah bisa saya khutbah lancar tanpa melihat teks? Nama yang khutbah waktu itu namanya Dr. Hidayat Nur Wahid. Hari ini hadir orang. Saya sampai ke Mesir, mahasiswa baru, kata orang Al-Azhar ini masuknya mudah, tapi keluarnya belum tentu. Makanya waktu sampai di Mesir jangan tanya semester berapa, jangan tanya sudah berapa tahun di
Itu namanya Dr. Hidayat Nur Wahid. Hari ini hadir orang. Saya sampai ke Mesir, mahasiswa baru, kata orang Al-Azhar ini masuknya mudah, tapi keluarnya belum tentu. Makanya waktu sampai di Mesir jangan tanya semester berapa, jangan tanya sudah berapa tahun di sini. Dan yang waktu itu bintangnya terang benderang, yang lancar langsung kelas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 langsung nyambut S2, hafal Quran, itu namanya Tuan Guru Bajang, hadir bersama kita hari ini. Saya sebetulnya menyebutkan cerita ini supaya adik-adik, kakak-kakak yang melihat kenapa Ustaz Somad tidak seperti biasanya. Karena saya sedang berada di depan senior-senior saya. Saya sekarang ini tidak merasa sebagai narasumber, seperti peserta dai cilik ini sekarang. Di depan senior-senior saya. Saya kalau biasa tausiah itu hanya sekedar baca Al-Fatihah, ya Allah, yang mau kusampaikan ini ayat-ayatmu, yang mau kusampaikan sabda nabimu, tolonglah aku. Sesimpel itu doa saya. Tapi hari ini gak berhenti zikir saya dari tadi. Soalnya kalau silap salah, ya sakitnya gak berapa, malunya ini. Apalagi ini kan streaming ini sekarang. Ini direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Keluarga besar Yasri, Wazin, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran selalu menggambarkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Contohnya iman. Iman itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Maka Al-Quran menampilkannya sebagai sesuatu yang kelihatan. Seperti apa iman itu? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kokoh, asluha thabitun, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan pucuknya ke atas. Iman itu mesti seperti pokok kayu yang akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke atas, datang angin kecang puting beliung, dia tidak akan patah. Jangan tidak berakar, tidak berpucuk. Apa namanya? Enceng gondok. Kemana air mengalir, ke sana dia pergi. Nah, kalau iman tidak bisa, kalau kita bersedekah pahalanya banyak. Pahala banyak itu sebanyak apa? Maka Al-Quran menampilkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kamathali habbatin, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Al-Quran menampilkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, tema kita adalah rahmatan. Rahmatan itu apakah kelihatan? Ketika saya bilang apakah rahmat itu kelihatan, sebagian bilang tidak. Tapi ada satu ibu, dia ragu. Karena menurut dia rahmat itu kelihatan, karena nama suaminya Pak Rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu tidak kelihatan. Contohnya seorang istri mengatakan kepada suaminya, aku sayang kepada kamu sayang. Itu tidak kelihatan. Maka Nabi Muhammad SAW mau menggambarkan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Mana contoh rahmat yang kelihatan? Anar Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim, aku jadikan rahim. Wa ja'altu lahu isman min ismi, rahim itu diambil dari namaku. Rahim itu diambil dari Rahman. Sehebat-hebatnya laki-laki, profesor, doktor, bintang 4, tidak ada anggota tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya rendah, yang katanya biasa-biasa saja, ada satu anggota tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Memang ternyata kalau kita minoritas ini susah ya.
Jadi mengungkapkan kasih sayang itu diambillah satu makhluk dipilih Allah. Seorang perempuan Afrika Utara mengandung anak. Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Tidak ada perempuan yang mengandung di Afrika Utara tiba-tiba lahir anaknya kepanasan, tidak ada. Tidak ada perempuan di Kutub Selatan yang beku tiba-tiba menggelinding es batu keluar dari perutnya. Enggak ada. Perempuan tempat yang paling nyaman, adem, ayam, tentrem adalah rahim. Makanya begitu anak itu lahir ke dunia, bibirnya membiru kedinginan, lalu dimasukkan dia ke dalam kotak kaca, apa nama itu? Karburator. Inkubator. Saya tahu, saya cuma lagi ngetes, ini jamaah masih sadar atau tidak. Dia kalau jamaah itu masih fokus, dia kritik kita. Tapi kalau dia udah terserahlah mau apa, yang penting cepat selesai katanya kan. Maka janin itu dimasukkan ke dalam inkubator, di setel berapa derajat Celcius Fahrenheitnya. Setelah itu bidannya pun sibuk main. Begitu ditengok, bayi pun masak, matang. Maka jangan sampai ada bidan yang main-main macam-macam, bidan dokter yang macam-macam. Tapi insya Allah ini bidan dokternya bagus. Kenapa? Alumni dari Yarsi. Memang iklan itu masuknya di beberapa menit ke depan. Yarsi ini tidak perlu disampaikan apapun oleh Ustadz Somad. Lalu kenapa Ustadz Somad sebutkan Yarsi? Karena saya ingin dapat amal jariah. Berapa orang dari Sabang sampai Papua, negara tetangga yang memasukkan anaknya jadi dokter, jadi bidan, jadi perawat, orang yang sukses. Saya ingin, kalau bahasa orang Melayu, menumpang tuah. Yang bertuah nih Yarsi. Dan ketika saya dapat amal jariahnya, saya tidak pernah ikut meletakkan batu pertamanya, saya tidak pernah ikut mewakafkan tanahnya, saya nggak pernah ikut membangunnya. Saya hanya datang memberikan sepatah dua patah kata, tapi saya dapat pahala amal jariahnya. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju kelihatannya. Nah, jadi tempat yang paling bisa meminimalisir rasa panas dan dingin adalah rahim. Semua yang kita makan, bakwan, semua yang kita makan itu setelah masuk ke dalam bercampur dengan bakteri, kuman, penyakit, busuk. Tapi kenapa tidak ada janin yang membusuk? Karena dijaga oleh rahim, dijaga oleh Allah. Memang betul Allah menjaga, tapi melalui satu makhluk yang diciptakan Allah namanya rahim. Makanya dalam hadis Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahim. Maka yang tepat itu adalah silatu rahim, karena bunyi hadisnya rahim. Adapun tertulis di baleho silaturahmi, mungkin yang nulis ini orang HMI. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Silatu menyambungkan, merekatkan, melekatkan, mendekatkan. Rahim, maaf, satu kantong tempat janin dalam perut perempuan. Ini yang belum bisa dibuat oleh teknologi Jepang. Sekarang operasi kecantikan yang paling hebat katanya di Bangkok, Thailand. Laki-laki berangkat ke sana, pulang besar duit logam. Lalu kemudian dokter mengatakan ini kistanya mesti diangkat, dan ketika kista diangkat rahimnya ikut terangkat dan ibu tidak bisa hamil mengandung lagi. Si ibu menangis, suaminya senyum. Ternyata suaminya tahu istrinya pernah mendengar pengajian, ustadz mengatakan dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Akhirnya dia bersodakoh. Setelah bersodakoh dia pergi lagi medical check up. Ternyata yang sebesar duit logam itu mengkerut, mengecil, hilang. Rahimnya sehat,
Kistanya hilang, tidak perlu operasi dan bisa punya anak lagi. Istrinya senyum. True story, kisah nyata. Jamaah kita ketemu saya di parkir masjid. Orangnya ada, nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi pertemuan kita ini karena rahim, rahmat, kasih sayang Allah. Pendosa, pezina, pemabuk, pelakor, penjahat, pas buka Al-Quran, Asmaul Husna, Allah tidak mengatakan Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang maha menghukum, Bismillahil Jabbar, dengan nama Allah yang maha berkuasa. Tapi Bismillah, Asmaul Husna yang dipilih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk yang paling rendah adalah hamba sahaya, budak, miskin, hitam, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, fakir, lemah, du'afa, abdun namanya. Tapi begitu disandingkan dengan Rahman, nama dialah yang paling mulia, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Begitulah hubung berkasih sayang. Makanya nanti yang dapat naungan di singgasana aras Allah, siapa itu yang dapat? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung, panas terik mendidih otak di kepala. Yang dapat naungan itu adalah, malah dia dicari Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku. Saya yakin saya bersama dengan Dr. Hidayat Nur Wahid, saya bersama dengan Tuan Guru Bajang, hubungan kami ini adalah karena kasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkasih sayang karena harta akan binasa, berkasih sayang karena kuasa akan sirna, tapi berkasih sayang karena Allah itulah akan kekal abadi. Sebagaimana kita berkumpul sekarang berkasih sayang karena Allah, OIAA, Wazin, Al-Azhar, bersatu kita di sini, berkumpul juga kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Apa yang mengikat seorang makhluk laki-laki dengan satu makhluk perempuan? Berbeda. Laki-laki yang nampaknya gagah perkasa, sesungguhnya dia adalah makhluk yang rapuh. Perempuan yang nampaknya lemah justru sekarang dinobatkan sebagai ras terkuat di dunia. Apa yang mengikat dua makhluk ini? Yang mengikatnya adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan, tempat tinggal kita, rahim. Yang menyatukan laki dengan perempuan, rahmah. Apa beda mawaddah dengan rahmah? Mawaddah melihat fisik, lebih putih, lebih cantik, lebih ganteng, lebih tinggi. Sedangkan rahmah menutupi kekurangan. Karena orang sebelum menikah yang dilihat kelebihannya, setelah menikah yang nampak adalah kekurangannya. Maka muncullah pepatah, hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Perempuan itu sifatnya seperti bunga yang kembang harum semerbak, kuntum hijau menguning memerah harum semerbak wangi, setelah itu dia kemudian layu menguning dan mati. Itulah sifat perempuan. Tapi kenapa masih berjalan bersama kondangan? Yang mengikat mereka adalah rahmah, kasih sayang. Makanya guru-guru kita kalau ngajar hadis, hadis apa yang pertama diajarkan? Al-musalsalat bil awwaliyah. Guruku mengajarkan hadis yang pertama kepadaku, sebagaimana gurunya mengajarkan hadis yang pertama kepadanya, sebagaimana gurunya mengajarkan hadis yang pertama kepadanya. Al-musalsalat bil awwaliyah adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayang. Orang yang tidak ada kasih sayang maka hancur, hampa, berkeping. Apa yang membuat dunia ini menjadi indah? Karena kasih sayang. Apa yang membuat dunia ini menjadi hancur? Kasih sayang juga. Seperti hancurnya hati Zainuddin ditinggalkan Hayati. Biasanya orang semakin indah kata-katanya, itu semakin hancur hatinya. Kata-kata yang indah itu lahir dari hati yang berkeping. Tapi saya tidak termasuk golongan itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tema kita adalah dakwah perempuan dan penguatan kebangsaan, meneguhkan Indonesia dalam bingkai rahmatan lil alamin.
laisa azhariyan man lam yahfazil Quran. Siapa yang tidak hafal Quran tidak azhari. Itu berangkat dari Kairo menuju Rafah, kota yang dibagi dua, satu punya Mesir, satu diambil Israel. Kami beli minuan, ketemu sama penjaga toko, dia tanya, "Enta azhari?" "Ana azhari," saya bilang. "Laisa azhariyan man lam yahfazil Quran." Kalau enggak hafal Quran enggak azhari. "Hafiztul Quran?" "Hafiztul Quran." Kullu ana bilang. "Ente hafal semua?" "Semua," saya bilang. 30 juz? "Enggak, Quran wafidin," saya bilang. Quran wafidin, Quran non Arab. 1 tahun 2 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz. Kecuali yang doktor seperti Doktor TGW dan Ibu Eliwarti, itu memang 30 juz. Maka saya kalau ditanya orang, alumni Azhar, saya alumni Maroko, saya bilang. Tapi kalau yang nanya wazin, Azhar, Azhari, saya bilang. Tergantung siapa yang nanya. Kenapa Al-Azhar menurunkan standar yang Arab 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 30 juz. Tapi untuk kita rahmat, kasih sayang. Dia tahu ini orang asing. Ketika pemerintah Republik Indonesia diserang oleh satu yang bernama krisis moneter 97-98. Lalu kemudian pemerintah Republik Indonesia mengirimkan pesawat Hercules untuk menjemput mahasiswa Indonesia bawa pulang. Kenapa yang dikirim pesawat Hercules? Karena pesawat Hercules nggak ada kursinya. Lesehan. Waktu itu duta besarnya Bapak Nur Hasan Wirayuda. Saya kebetulan pas ceramah di rumah Bapak Gubernur Banten, adik beliau waktu itu, ketemu dengan Pak Nur Hasan. Saya tanya, "Bapak kan jadi duta besar PBB, duta besar Amerika, Eropa, mana negara yang paling Bapak berkesan?" Apa jawab beliau? "Mesir." "Kenapa Mesir, Pak?" "Karena saya waktu krisis itu sedang jadi duta besar Republik Indonesia di Kairo. Dan saya umumkan kepada halayak, Indonesia sedang moneter, mahasiswa Indonesia mau dikirim pulang. Tiba-tiba orang Mesir datang, anak muda ngasih uang. Saya kirim intel untuk ngikuti siapa anak muda ini. Ternyata tukang jual apel di pinggir jalan. Itu tidak saya temukan di Eropa, saya tidak temukan di Amerika." Kata beliau, bukan kata saya, dengan ada perubahan redaksi bahasa sedikit. Datang tukang fotokopi, menjumpai Pak Dubes. Apa kata dia? "Saya tukang fotokopi, nggak kaya, nggak punya duit. Tapi untuk anak Indonesia, silakan fotokopi gratis di tempat saya. Saya nyewa rumah. Tuan rumahnya namanya Baba Yosef Hanna, Kristen Koptik. Kata dia, "Ma'alish ya ulad, mohon maaf, ana arfa' si'r bait. Saya naikkan sewa rumah. Asan ana musab bisaratan. Karena saya kena kanker. Jadi sewa rumah mau saya naikkan. Kebetulan yang bayar sewa rumah tiap bulan itu saya. Ya Baba Yosef, hadratak musab bisaratan, saratan bitakna aktar. Kalau antum kena kanker, kanker kami lebih parah lagi. Maka kami mau pindah dari rumah ini." Lama Baba Yosef termenung diam. Habis itu apa kata dia? "Enggak jadi naik harga sewa rumah." Yang membuat tukang fotokopi, tukang jual apel, dan Kristen Ortodok Koptik ini tidak menaikkan sewa rumahnya, rahmah, ada rasa kasih sayang. Orang kalau sudah dicabut Allah rasa kasih sayang dalam hatinya, dia akan menjadi la'anan mula'ana, orang yang terlaknat, dilaknat, perbuatannya laknat. Apa itu laknat? Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari kasih sayang. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Kalau memang betul Ustadz Somad ada rasa kasih sayang, ngomongnya jangan panjang-panjang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tema kita, kenapa? Ini kan orang-orang yang sudah mapan, pulang dari Al-Azhar sudah punya lembaga pendidikan. Apa namanya? Nahdlatul Wathon. Tuan Guru Bajang, NW di Nusa Tenggara Barat.
Pulang ke Republik Indonesia, sudah punya lembaga pendidikan. Apa namanya? Keluarga Besar Darussalam Gontor Ponorogo. Beliau salah satu dari badan wakafnya, Dr. Hidayat Nur Wahid. Untuk laknat, dilaknat, perbuatannya laknat. Apa itu laknat? Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari kasih sayang. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Kalau memang betul Ustadz Somad ada rasa kasih sayang, ngomongnya jangan panjang-panjang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tema kita, kenapa? Ini kan orang-orang yang sudah mapan, pulang dari Al-Azhar sudah punya lembaga pendidikan. Apa namanya? Nahdlatul Wathon. Tuan Guru Bajang, NW di Nusa Tenggara Barat. Pulang ke Republik Indonesia, sudah punya lembaga pendidikan. Apa namanya? Keluarga Besar Darussalam Gontor Ponorogo. Beliau salah satu dari badan wakafnya, Dr. Hidayat Nur Wahid. Untuk apa lagi mereka masih mengayomi, melindungi adik-adik, diajak kumpul bersama. Pulang dari Mesir sudah punya lembaga. Apa namanya? Al-Fahmu. Itu ada Ustadz, Masya Allah, Al-Fahmu Institute, Ustadz Fahmi Salim. Sesuai dengan namanya, Ustadz Fahmi Salim, jadi nama lembaganya Al-Fahmu Institute. Saya mau buat juga sebetulnya waktu itu namanya So Much Institute. Lembaga-lembaga ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Maka kalau tadi dikatakan Prof. Fasli Jalal, dari mulai lembaga pendidikan awal, menengah, atas, kurikulumnya mesti disamakan. Kurikulum yang menguatkan akidah, kurikulum yang berakhlakul karimah, dan semuanya mesti punya tata cara membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat pendek, memahami bacaan sholat. Buku apa yang dipakai? Tarjamah Azhariyah Dr. Alah lupa pula, Eliwarti Maliki. Saya mau kebersamaan kita ini jangan hanya sekedar nostalgia kasih sayang. Kalau kita sayang dengan anak bangsa ini, buta huruf Al-Quran, maka kebersamaan di Wazin, kebersamaan di OIAA, kebersamaan yang sudah menyatukan kita Al-Azhar, begitu juga dengan Yarsi, maka insya Allah kebersamaan inilah yang membuat kita nanti bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja di masa akan datang. Saya kalau masuk ke hutan, jadwal saya masuk ke pedalaman 3 bulan sekali. Kami buat pondok di pedalaman suku Talang Mamak, namanya dari Pekanbaru Riau 7 jam naik mobil sampai ke satu kawasan, tinggalkan mobil tepi sungai, jam 10 pagi naik perahu masuk ke dalam, azan asar baru sampai. Itulah makan yang paling enak karena lapar sekali. Di dalam orang masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, dan menyembah hantu. Enggak bisa tablik akbar, orang dia enggak kenal kita. Channel YouTube enggak ada, TV enggak ada. Apa yang membuat kita masuk ke dalam? Rahmat, bukan kebencian. Kita tidak menebarkan kebencian. Kita kasih sayang, jangan sampai saudara kita ini tidak mengenal tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan Syekh Muwaffaq Al-Murabi. Lalu Syekh Muwaffaq ini sebelum berpisah berpesan, Abdul Somad, kamu saya pesankan guru kami Muhaddits Asyam Syekh Badruddin Al-Hasani dengan murid-muridnya sebelum meninggal dunia meninggalkan 5,000 madrasah, 5.000 sekolah. Jadi kita mesti memperbanyak lembaga pendidikan. Anak saya masukkan, teman saya alumni Azhar membuat preschool, Nurul Azhar. Saya masukkan anak saya. Apa itu Ustadz preschool? Apa preschool? Enggak tahu saya. Lebih banyak pre-nya daripada schoolnya. Saya masukkan anak saya, direkam mereka jadi bintang iklannya, enggak apa-apa. Supaya apa? Membangkitkan semangat. Yang penting Azhar. Kami buat namanya Nurul Azhar. Untuk apa? Walaupun tidak dapat Azhar, tidak juga dapat Azhariyah, paling enggak dapat Nurul Azhar. Cahaya Al-Azhar itu dapat. Makanya kami di Riau kami buat namanya Nurul Azhar Palace.
Di Kalimantan dengan Ustadz Hatta kami buat namanya Nurul Azhar Kalimantan. Supaya apa? Natabarraku bi barakatil Azhar. Apa yang kita terima hari ini adalah berkah daripada masyayikh guru-guru kita dulu. Suatu ketika imam besar Masjid Al-Azhar, maka insya Allah kebersamaan inilah yang membuat kita nanti bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja di masa akan datang. Saya kalau masuk ke hutan, jadwal saya masuk ke pedalaman 3 bulan sekali. Kami buat pondok di pedalaman suku Talang Mamak, namanya dari Pekanbaru Riau 7 jam naik mobil sampai ke satu kawasan, tinggalkan mobil tepi sungai. Jam 10 pagi naik perahu masuk ke dalam, azan asar baru sampai. Itulah makan yang paling enak karena lapar sekali. Di dalam orang masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, dan menyembah hantu. Nggak bisa tablik akbar, orang dia nggak kenal kita. Channel YouTube nggak ada, TV nggak ada. Apa yang membuat kita masuk ke dalam? Rahmat, bukan kebencian. Kita tidak menebarkan kebencian, kita kasih sayang. Jangan sampai saudara kita ini tidak mengenal tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan Syekh Muwaffaq Al-Murabi. Lalu Syekh Muwaffaq ini sebelum berpisah berpesan, Abdul Somad, kamu saya pesankan guru kami Muhaddits Asyam Syekh Badruddin Al-Hasani dengan murid-muridnya sebelum meninggal dunia meninggalkan 5,000 madrasah, 5.000 sekolah. Jadi kita mesti memperbanyak lembaga pendidikan. Anak saya masukkan, teman saya alumni Azhar membuat preschool Nurul Azhar, saya masukkan anak saya. Apa itu Ustadz preschool? Apa preschool? Nggak tahu saya, lebih banyak pre-nya daripada schoolnya. Saya masukkan anak saya, direkam mereka jadi bintang iklannya, nggak apa-apa. Supaya apa? Membangkitkan semangat. Yang penting Azhar. Kami buat namanya Nurul Azhar. Untuk apa? Walaupun tidak dapat Azhar, tidak juga dapat Azhariyah, paling nggak dapat Nurul Azhar. Cahaya Al-Azhar itu dapat. Makanya kami di Riau kami buat namanya Nurul Azhar Palas. Di Kalimantan dengan Ustadz Hatta kami buat namanya Nurul Azhar Kalimantan. Supaya apa? Natabarraku bi barakatil Azhar. Apa yang kita terima hari ini adalah berkah daripada masyayikh guru-guru kita dulu. Suatu ketika imam besar Masjid Al-Azhar Syekh Saleh Al-Ja'fari yang makamnya di samping Al-Azhar lewat. Waktu itu Al-Azhar sedang tarmim, sedang renovasi. Lalu debu-debu Al-Azhar itu naik ke atas dan sedang kacau balau. Apa kata Syekh Saleh Al-Ja'fari? Sajada ala hadat turab awliyaullah. Di atas debu-debu Al-Azhar ini sudah banyak kening wali-wali Allah yang bersujud. Kita ini hanyalah mendapatkan debu-debu Al-Azhar itu. Mudah-mudahan dengan berkah itu li'ila'i kalimatillah kita bersama dalam dan kasih sayang insyaallah. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya